Assalamualaikum warahmatullahi Hmm, wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan melakukan review jurnal berkaitan dengan mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, di mana jurnal yang kami review berjudul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Karyawan Baru menggunakan metode weighted product pada CV Sinar Enines tahun 2020, di mana untuk karya jurnal ini ditulis oleh Cahyani Budi Hartanti, kemudian Yumi Novita Dewi, dan Indah Purnamasari. Tak lupa juga saya perkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu saya sendiri atas nama Rinaldi Budi Miharja, kemudian ada Sigit Putra Prabowo, dan ada Aji Ada Saputra. Kemudian yang terakhir ada Dwi Arya Pratama. Berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah pokok permasalahan, di mana CV Sinar Aines masih melakukan proses rekrutmen secara konvensional, sehingga terkadang masih bersifat subjektif dan nepotisme. Maka dari itu, dibuatlah sistem pengambil keputusan dengan metode weighted product untuk menghasilkan penerimaan karyawan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Dwi Arya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kesimpulan menggunakan metode weighted product pada CV Sinarainis ini yaitu yang pertama, hasil akhir perankingan dengan menggunakan metode weighted product pada proses seleksi penerimaan karyawan menunjukkan bahwa pelamar dengan nama Miranda atau A2 lolos seleksi dengan nilai tertinggi yaitu 0,199656676. Urutan kedua, pelamar Della Puspita atau A1 dengan nilai 0,196444472. Pelamar urutan ketiga yaitu Amir Irawan atau A3 dengan nilai 0,175361172. Urutan keempat yaitu Khairuddin atau A6 dengan nilai 0,150200527. Urutan kelima M. Rohim atau A4 dengan nilai 0,148796658. Dan urutan keenam yaitu Fakhrul Amin atau A5 dengan nilai 0,129534495. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode weighted product, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan metode weighted product dalam seleksi penerimaan karyawan dapat mempermudah pengambilan keputusan dalam melakukan seleksi penerimaan karyawan dan objektif. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sigit Putra Prabowo. untuk kekurangan metode yang digunakan, yang pertama itu masih berpotensi terjadinya human error saat pengambilan keputusan, khususnya bila ada kesalahan pembacaan hasil oleh pengambil keputusan tersebut. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Aji. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan metode yang digunakan. Untuk saat ini, seleksi calon karyawan di perusahaan tidak lagi mengandung unsur subjektif dan unsur nepotisme, sehingga kompetensi diurutkan berdasarkan rankingan hasil tes. Nah, untuk selanjutnya bisa Pak Rinaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Yang pertama kan semangatnya nomor satu tuh latar belakangnya